saya Ahmad Alfan dan tetap bersama dengan channel YouTube saya Ahmad Alfan. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengirim paket di Shopee melalui JNE. Jadi di sini saya akan memberikan tutorialnya dan akan memberikan sedikit penjelasannya. Nah, buat kalian yang bertanya kemarin tentang bagaimana cara mengirim pesanan yang ada di Shopee dengan menggunakan jasa ekspedisi JNE. Nah, perlu kalian ketahui, jasa layanan JNE itu ada dua macam, yaitu pertama reguler dan yang kedua adalah cashless. Nah, kalian harus tahu apa bedanya antara reguler dengan cashless. Nah, saya akan membahas lebih dahulu. Reguler adalah jasa pengirimannya sama dengan JNE, tetapi beda dengan sistem pembayaran atau sistem pembayaran ongkir yang ada di JNE. Jadi jika kalian menggunakan JNE reguler, maka otomatis sebagai pihak penjual yaitu harus membayar ongkir ke pihak JNE-nya sesuai dengan ongkos kirim yang akan dibeli atau yang dibayar oleh pembeli kalian. Jadi ketika pembeli atau customer kalian melakukan pesanan yang ada di toko kalian menggunakan jasa ekspedisi JNE reguler, maka pembeli tersebut akan membayar ongkir yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee-nya. Nah, ketika kalian mendapatkan pesanan tersebut, maka otomatis kalian harus mengirimkan pesanan tersebut ke pihak JNE-nya dengan membayar ongkos kirim. Nah, uang yang kalian bayarkan untuk membayar ongkos kirim dari pembeli tersebut akan dijadikan satu dengan saldo penjual yang ada di toko kalian atau yang ada di Shopee kalian. Jadi kalian tidak ada istilah rugi ongkir atau apapun, karena itu kalian itu sebagai ganti ongkir yang akan dibayarkan oleh pembeli yang akan kalian bayarkan nanti oleh ke pihak ekspedisi JNE-nya. Nah, untuk yang kedua, sistem cashless. Sistem cashless ini adalah sistem otomatis dari pihak Shopee dengan pihak JNE. Jadi ketika pembeli kalian melakukan pesanan dengan menggunakan JNE cashless yang ada di toko kalian, maka otomatis pembeli tersebut akan membayar ongkos kirim yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak Shopee-nya. Nah, jika kalian mendapatkan pembeli dengan menggunakan jasa ekspedisi cashless, JNE cashless, maka otomatis kalian tidak usah membayar ongkos kirim ke JNE-nya. Jadi kalian cukup memberikan paket tersebut ke JNE-nya tanpa membayar apapun. Jadi nanti ongkos kirim yang dibayarkan pembeli ke penjual kalian atau ke pesanan tersebut, maka otomatis dicairkan atau diteruskan oleh pihak Shopee-nya secara otomatis melalui sistem yang ada di Shopee-nya. Jadi sistem cashless ini hanya ada di aplikasi Shopee, yaitu menggunakan sistem cashless baik bagi penjual maupun bagi Shopee-nya sendiri. Nanti otomatis Shopee-nya sendiri yang akan meneruskan pembayaran ongkir ke pihak JNE-nya. Jadi kalian cukup memproses pesanan tersebut. Nah, jika kalian baru saja menggunakan JNE dan tidak tahu bagaimana cara memproses pesanan tersebut antara pesanan reguler dengan pesanan cashless, itu ada sedikit perbedaan antara cara memproses pesanan cashless atau pesanan reguler. Itu ada sedikit perbedaan. Kalian wajib tonton dan simak tutorial dan penjelasan video ini jika kalian ingin mengerti dan kalian tidak perlu mencari penjelasan lagi atau mencari informasi lagi. Kalian cukup tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di bawah ini. Di sini saya akan memberikan tentang tutorial cara mengirim barang JNE reguler melalui Shopee. Jadi ketika kalian mendapatkan pesanan, otomatis pesanan tersebut sudah dibayar oleh pembeli kalian. Nah, setelah pesanan tersebut dibayar oleh pembeli kalian, maka kalian klik pesanan tersebut yang menggunakan jasa ekspedisi regulernya. Setelah kalian klik jasa ekspedisi regulernya, maka langsung kalian klik atur pengiriman. Nah, atur pengiriman itu melalui JNE reguler ada dua tahap, yaitu pertama masukkan nomor resi dan yang kedua saya menggunakan job atau JNE online booking. Ini
JNE only booking itu bisa kalian dapatkan ketika kalian mengklik tombol JOB. Itu akan langsung otomatis keluar kode. Kode ini berisi kode job. Kode job ini seperti ini. Kodenya kalau nggak salah seperti ini, atau seperti kode job yang ada di JNE itu bisa kalian gunakan untuk mengirimkan pesanan yang ada di Shopee tersebut. Jika kalian tidak mempunyai printer atau tidak mempunyai alat cetak, kalian bisa menuliskan kode bookingnya saja ke pihak JNE-nya secara manual. Jadi kalian tulis kode bookingnya saja secara manual di atas atau di luar paketan tersebut. Nah, jika kalian tidak menggunakan kode job, kalian berarti menggunakan nomor resi, berarti resi manual. Jadi kalian harus mengirimkan paketan tersebut ke pihak JNE-nya terlebih dahulu dengan membayar ongkos kirim, lalu kalian akan mendapatkan struk dari pihak JNE-nya. Nah, struk itu berisi dengan nomor resi yang ada di JNE-nya. Nah, nomor resi itu harus kalian input di bagian kotak ini. Itu harus kalian input maksimal 1 kali 24 jam langsung kalian input. Setelah kalian input langsung kalian klik kirimkan dan langsung tunggu sampai proses 10 sampai 20 menit, maka akan berubah statusnya menjadi dikirimkan. Nah, jika proses tersebut tidak berubah, statusnya tidak berubah menjadi dikirimkan, maka harus kalian cek terlebih dahulu apakah resi itu sudah valid atau belum. Cara mengceknya, kalian kunjungi website JNE-nya, lalu kalian lacak pengirimannya apakah sudah keluar. Jika belum keluar, maka berarti pesanan tersebut belum dikirimkan oleh pihak JNE-nya. Jika sudah keluar tapi pesanan yang ada di Shopee kalian belum berubah statusnya, maka kalian wajib lapor ke admin JNE-nya atau ke kantor JNE-nya. Itu harus kalian lapor sebelum masa garansi yang ada di Shopee itu habis. Nah, untuk tutorial yang kedua yaitu menggunakan JNE cashless. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kalian menggunakan JNE cashless itu pastinya di sini akan langsung tersedia status pengirimannya dengan menggunakan JNE cashless. Itu langsung tersedia, langsung kalian klik atur pengiriman bagian bawah, sama dengan JNE reguler itu ada atur pengirimannya. Setelah atur pengirimannya itu disuguhkan dua opsi atau dua pilihan yang ada di JNE-nya. Yang pertama menggunakan antar ke counter atau menggunakan layanan pick up. Nah, bedanya dengan cashless dan reguler. Kalau reguler tidak ada layanan pick up, tidak ada layanan antar ke counter. Jadi kalau di reguler itu hanya ada opsi antar ke counter saja. Jadi kalian sebagai penjual harus mengantarkan paketan tersebut ke counter JNE-nya. Nah, jika kalian menggunakan cashless itu ada dua, yaitu antar ke counter dan pick up. Pick up ini berarti pihak kurirnya akan mengambil paketan tersebut ke rumah kalian atau ke alamat toko kalian. Nah, jika kalian menggunakan pick up, maka otomatis berarti paketan tersebut siap untuk dikirimkan. Jika belum siap dikirimkan, kalian harus menggunakan layanan antar ke counter. Nah, setelah kalian klik layanan antar ke counter, maka langsung otomatis keluar kode berisi dengan kode resi. Kode resi ini tidak sama seperti kode booking. Kode resi cashless dengan kode booking JNE itu reguler itu beda. Kalau kode booking reguler itu hanya berlaku sampai dengan 3 hari. Setelah 3 hari maka kode tersebut akan menjadi kadaluarsa. Nah, bedanya dengan kode yang cashless, kalau cashless ini hanya maksimal 4 hari itu masih bisa diinput oleh pihak JNE-nya. Setelah itu maka otomatis pesanan kalian akan dibatalkan oleh pihak Shopee-nya. Nah, untuk kode ini cukup kalian tulis di luar paketan tersebut jika kalian tidak mempunyai printer. Nah, untuk cashless tidak usah membayar ongkos kirim, jadi kalian cukup memberikan paketan tersebut lalu tunggu sampai proses JNE-nya menginput paketan tersebut. Nah,
Jika status yang ada di Shopee kalian tidak berubah menjadi dikirimkan, maka kalian harus lapor ke pihak JNE-nya apakah sudah diinput atau tidak. Biasanya JNE itu menginputnya H+1 karena pada saat kondisi saat ini tidak memungkinkan karena terjadinya overload pada pesanan di masing-masing ekspedisi. Nah, jika kalian mengalami kendala yang ada di JNE, kalian wajib punya nomor telepon atau nomor WA bagi admin JNE-nya, karena ketika kalian mengalami kendala yang ada di JNE, kalian bisa lapor secepatnya ke pihak JNE-nya agar kalian tidak mengalami kendala. Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa status pesanan saya sudah dikirimkan oleh pihak JNE-nya tetapi tidak berubah tracking atau status perjalanannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya di Shopee itu mengalami keterlambatan pada status tracking atau perjalanan yang ada di JNE-nya. Jadi kalian cek melalui website yang ada di JNE-nya atau melalui website layanan penyedia lacak untuk lacak kiriman yang ada di masing-masing ekspedisi itu bisa kalian gunakan. Itu biasanya kalau di Shopee itu pelacakannya itu diupdate setiap H+1, jadi mengalami sedikit keterlambatan. Nah, itu adalah tutorial bagaimana cara mengirim paket via JNE, baik JNE reguler dan JNE cashless. Wajib kalian ketahui dan kalian simak video ini dengan baik, dan saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat selalu buat kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini, oke? Dan semoga video ini membantu kalian, dan jangan lupa untuk selalu menjaga status dan selalu mengecek secara berkala pesanan yang ada di Shopee kalian melalui ekspedisi JNE. Nah, di video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.